Para pemirsa Sekolah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama program kesayangan kita Sekolah Fikih, dan kita sekarang masuk ke segmen yang kedua. Tadi kita sudah membahas tentang Imam Syafi'i sebagai salah satu madhab di antara 13 madhab yang pernah ada, dan menjadi salah satu madhab yang masih survive selain 4 madhab yang lain. Nah, sekarang kita akan bicara tentang pribadi Imam Syafi'i itu sendiri. Siapa sebenarnya Al-Imam Asy-Syafi'i ini? Baik, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah orang yang punya keturunan asli dari Bani Quraisy. Bani Quraisy. Bani Quraisy, dan Quraisy itu di dalam strata orang Arab itu adalah kita sebut sebagai suku ya. Itu yang paling tinggi derajatnya dan yang paling mulia. Paling dihormati. Oleh suku-suku yang lain, iya. gitu ya. Dan Rasulullah SAW itu memang lahir dari orang Quraisy gitu. Maka sampai ada hadis yang menyebutkan al-a'immatu min Quraisy. Yang berhak menjadi imam itu adalah orang Quraisy gitu. Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali itu Quraisy. Gitu. Jadi walaupun memang kita akui bahwa Islam tidak mengenal perbedaan manusia berdasarkan nasab, kasta, keturunan seperti itu. Karena setiap manusia di hadapan Allah pasti sama, begitu ya. Tapi itu kan di hadapan Allah. Sedangkan di hadapan manusia kita tidak bisa pungkiri bahwa manusia tetap masih memandang nasab gitu. Makanya Rasulullah ketika menyebutkan wanita itu dinikahi karena 4 hal, salah satunya karena nasabnya. Ini bukan ingin menghidup-hidupkan nasab, darah biru, fanatisme bukan. Gitu ya. Tapi melihat realita yang memang terjadi di tengah masyarakat. Allah pun memilih nabinya itu dalam nasab yang paling bagus, ya kan, orang Quraisy. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu dibandingkan dengan ulama sederajatnya beliau lah satu-satunya yang bangsanya bangsa Quraisy, dari suku Quraisy. Mendapatkan darah yang mulia ya, ini. Dan itu merupakan sebuah entry point tersendiri dibandingkan dengan yang lain. Karena katakanlah misalnya kita sebut Imam Abu Hanifah yang banyak dibincangkan oleh para ulama sebagai minal mawali, ya kan. Abu Hanifah itu kan An-Nu'man, ya kan, bin Sabit, itu katanya dari keluarga yang mawali, dari budak yang dimerdekakan, begitu ya. Sebagaimana juga Nafi' Maula Ibnu Umar itu juga di kalangan mawali, gitu ya. Mawali itu artinya dari kalangan budak. Tapi ya nggak masalah dari kalangan budak. Di sisi Allah itu nggak ada nilainya. Tapi di sisi manusia orang masih akan membedakan ya antara derajat yang dari kalangan budak dengan dari yang kalangan sayyid yang kemudian tuan. Ketika mereka sudah jadi ulama, sisi itu seperti tertutupi. Ya, menjadi ulama besar. Nah, tetapi walaupun Nabi Muhammad SAW dengan Imam Syafi'i ini sama-sama Quraisy, tetapi mereka tidak punya garis keturunan langsung. Ya. Kalau maksudnya Imam Syafi'i bukan keturunan Nabi, tapi sama-sama Quraisynya, gitu ya. Jadi kalau saya boleh buatkan sanad atau silsilah mata rantai nasabnya, nah yang namanya Al-Imam Syafi'i itu sebenarnya nama asli beliau adalah Muhammad. Sama seperti nama Nabi ya? Iya. Nah, beliau... Jadi namanya bukan Imam Syafi'i. Itu julukannya atau gelarnya kan. Nama beliau adalah Muhammad dan beliau putra dari Idris. Ya, Muhammad bin Idris. Kemudian Idris ini putra dari Abbas. Kemudian Abbas ini putra dari Utsman. Utsman ini putra dari Syafi'. Nah, Syafi' inilah yang kemudian dijadikan sebagai nama Muhammad bin Idris, ya kan, sebagai nama beliau. Jadi Asy-Syafi'i itu nisbatnya kepada Syafi'i ini. Itu adalah kepada kakek dari kakek beliau. Kakeknya Abbas. Kakeknya. Ya, kemudian Syafi'i ini adalah putra dari Sa'ib, ya kan. Kemudian Sa'ib ini adalah beliau sahabi. Sa'ib ini sahabi ya. Sahabi. Jadi Sa'ib inilah yang ketemu dengan Rasulullah SAW, levelnya sahabi. Sedangkan Syafi'nya itu adalah di bawahnya, berarti tidak ketemu langsung, ketemunya dengan sahabat, berarti dia tabi'in, begitu ya. Nah, Sa'ib ini adalah putra dari Ubaid ini putra dari Abdi Yazid, kemudian putra dari Hashim, kemudian dari Muttalib, dan kemudian Muttalib ini adalah anak dari Abdi Manaf. Nah, di Abdi Manaf inilah bertemu nasabnya Imam Syafi'i dengan nasab Rasulullah SAW, karena
Abdi Manaf. Abdul Manaf itu kakeknya Iya. Imam Syafi'i ya? Iya, Kakek kakek keberapa gitu. gitu ya. Nah, Abdi Manaf punya anak dua, satu Muthalib, satu Hashim. Hashim ini kemudian punya anak Abdul Muthalib yang kakeknya Rasulullah itu. Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah, ayahnya Rasulullah, dan lahirlah kemudian Rasulullah Muhammad SAW. sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah silsilah hubungan antara Imam Asy-Syafi'i dengan Rasulullah SAW yang sama-sama Quraisynya. Sehingga memang kedudukan Imam Syafi'i itu sangat dihormati, bahkan oleh semua ulama yang ada di zaman beliau. Betul. Ya, Imam Malik ya kan, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan orang-orang yang ketemu dengan Asy-Syafi'i di masanya mengetahui sanad silsilah ini dan memberikan kesempatan yang luar biasa bagi Asy-Syafi'i untuk mempelajari ilmu agama secara lebih mendalam, dan memang kebetulan otaknya brilian. Jadi selain nasabnya mulia, ini, memang keilmuannya sudah juga luar biasa. Cerdas gitu ya, brilian seperti itu. Nah, ini nasab dari sisi ayahnya. Sedangkan dari pihak ibunya, para ulama banyak berbeda pendapat, ada banyak versi. Salah satunya versinya adalah di mana disebutkan Imam Syafi'i itu ibunya bernama Fatimah. Kemudian Fatimah ini anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Hasan, Hasan anaknya Husain. Kemudian Husain ini anaknya Ali dan Fatimah. Tentu Husain ini punya saudara Husain punya saudara Hasan ya. Nah, Hasan yang ini Hasan anaknya Husain. Nah, begitu. Dan Fatimah adalah putri dari Rasulullah SAW. Tetapi yang ini masih dipertentangkan oleh banyak ulama tentang kebenarannya. Ya kan? Kalaupun kita terima ya berarti Imam Syafi'i keturunan Rasul dari sisi ibunya. Ya. Walaupun itu ada khilafiyah. Jadi kita melihat kelebihan Imam Syafi'i adalah pertama, selain beliau orang Quraisy gitu ya, beliau juga orang yang sejak kecil hidup di kalangan para ulama. Jadi beliau melakukan banyak sekali proses pencarian ilmu yang tidak ada henti-hentinya. Makanya kalau saya boleh sebutkan, Imam Asy-Syafi'i itu adalah ulama yang tidak pernah berhenti dari belajar, ya. Ini dari semenjak kecil gitu. Kalau saya bikin ringkasan hidupnya, beliau kan lahir di Gaza. Ya, ketika usia 2 tahun, kemudian dibawa pulang ke Mekah, tinggal di Mekah dari usia 2 tahun sampai 15 tahun itu beliau belajar mengaji, baca Quran, menghafal hadis dan sebagainya di Mekah. Kemudian beliau ke Madinah ketemu dengan Imam Malik selama 2 tahun, kemudian beliau ke Kufah ketemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian beliau ke Madinah lagi, kemudian beliau ke Yaman ya kan, kemudian beliau ke Kufah lagi, kemudian akhirnya beliau tinggal di Mesir sampai wafatnya. Jadi dari negeri ke negeri ini. Ya, dari negeri ke negeri. Ini tidak dimiliki oleh imam yang 3. Ya, seperti Imam Abu Hanifah itu hanya berhenti di Kufah. Imam Malik hanya ada di Madinah. Imam Ahmad bin Hambal hanya ada di Baghdad. Tidak kemana-mana. Tapi Asy-Syafi'i mengaji dan mengajar itu di berbagai tempat. Ya, pindah-pindah beliau dalam perjalanannya. Yang kemudian madhab yang kita kenal sebagai tadi antum sebutkan ada qaul qadim, qaul jadid itu ada di Mesir. Ketika di Mesir, iya. Nah, ini perjalanannya Imam Syafi'i dari semenjak kecil umur 2 tahun diajak oleh ibunya ke Mekah dan seterusnya sampai wafat. Kita akan merinci ini semua satu persatu karena ini semua mengandung pelajaran dan hikmah yang luar biasa. Ini ada petanya ya. Ini ada petanya. Kita akan awali. Jadi Imam Syafi'i walaupun beliau orang Quraisy ya, harusnya kan kalau Quraisy itu adanya di Mekah. Tetapi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Ya kan? Orang Quraisy itu punya kebiasaan melakukan rihlah, perjalanan. Nah, jadi tidak hanya dia diam di Mekah saja, tapi adalah dinamis ya kan, karena memang faktor mereka berdagang dan sebagainya. Berdagang kemudian ya. Jadi ayahnya Imam Syafi'i ini Muhammad bin Idris ya, itu sedang ada di Gaza saat itu, dan ibunya juga di sana, dan lahirlah Imam Syafi'i di sana. Dibesarkan sampai kira-kira usia 2 tahun. Gaza itu ya sekarang Palestina. Ya, tempat lahirnya Imam Syafi'i. Nah, di usia 2 tahun dibawa pulang oleh ibunya ke kampung halamannya di Mekah. Ya, di Mekah ini proses yang menarik karena kalau saya boleh nanti teruskan ya, di Mekah itu nanti ada proses di mana beliau menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal lughatu Bani Huzail, syair-syair Arab dan sebagainya gitu. Nah, setelah itu beliau ke Madinah, kemudian nanti beliau ke Kufah, kemudian dari Kufah beliau balik lagi ke Madinah, kemudian beliau ke Yaman, dari Yaman kemudian beliau balik lagi ke Kufah, ya, kemudian dari Kufah itu Irak ya, kemudian pulang lagi ke mana? Ke Madinah, kemudian beliau ke Mekah, kemudian beliau balik lagi ke Irak lagi untuk yang ketiga kalinya.
Dan di akhirnya beliau baru di 5 tahun terakhir dari hidupnya beliau pindah ke Mesir. Masya Allah. Dan di Mesir itulah beliau membangun mazhab yang disebut dengan kaul Yang jadid, baru itu yang ya? baru itu. Yang baru. Ini perjalanannya sungguh luar biasa dari negeri ke negeri gitu Ya, Yang dulu mungkin tidak mengenal transportasi seperti yang kita kenal ya hari tidak ini. ada pesawat atau jalan tol ya. Ya dulu ya jalan kaki Jalan atau naik kaki, onta. Masya Iya, Allah. begitu. Yang kemudian hasilnya menjadi seorang ulama Iya, besar. jadi saya akan mulai dari perjalanan beliau yang awal dari Gaza ke Mekah Nanti ini. ini jelasin di segmen berikutnya Baik, Ustaz. Karena waktu kita sudah habis para pemirsa. Seperti apa perjalanan atau rihlah ilmiah Imam Syafi'i dari semenjak kecil sampai menjadi seorang ulama. Kita akan simak penjelasannya di segmen berikutnya. Tetap bersama Sekolah Fikih.